Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya sore hari ini berjumpa kembali bersama saya Agustiada di Special Talk Show. Dan sore hari ini juga saya sudah bersama narasumber kita. Saya sebutkan dulu, yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Araniri dan mantan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dan juga selamat sore untuk Bapak Profesor. Saya panggil Pak Prof dulu ya Pak ya. Boleh. Sehat ya Pak, dalam kondisi yang cukup prima dan Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke baik, nanti kita sambung lagi nih Pak ya. Dan kedua narasumber saya hari ini adalah Bapak Nurul Hidayat SE AKMM selaku Kepala KPP Pratama Banda Aceh. Assalamualaikum dan juga selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nurul. Ya. Ya, Bapak Nurul, ini kan saya juga tadi baru tahu nih bahwasanya Anda datang ke Aceh, ya ditugaskan ke Aceh untuk mengabdi istilahnya Ya. untuk masyarakat di Aceh ya Pak ya. Ya. Baik, dan pemirsa hari ini juga saya sudah ditemani oleh audiens yang pada sore hari ini sangat membuat saya yang makin energik yang pastinya ya. Dari gabungan kantor KPP Pratama Banda Aceh dan juga gabungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh. Selamat sore, assalamualaikum untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Masih kurang semangat nih kayaknya nih. Oke, nah dan sore hari ini saya punya banyak pertanyaan dan kami juga akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada sore hari ini, yaitu pajak dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya nih Pak Prof, saya punya pertanyaan, Ya. tapi sebelumnya saya ingin berkenalan dulu lebih jauh lagi tentang Bapak Prof sendiri, seperti apa perjalanan karir Bapak. Ya, pertama terima kasih kepada para pemirsa yang telah dan sedang menyaksikan kegiatan kita pada sore hari ini. Saya sebelumnya ini adalah tenaga pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, dan beberapa waktu yang lalu saya juga diminta oleh Bapak Gubernur Aceh untuk memimpin salah satu dinas yang sangat khusus dan istimewa, tidak ada di provinsi lain dinas ini, yaitu Dinas Syariat Islam Aceh. Dan terakhir sekarang diberi kepercayaan untuk memimpin pasca sarjana yang menyelenggarakan program magister dan program doktor pada Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Jadi barangkali itu, dan beberapa waktu yang lalu saya diberi amanah juga oleh Ikatan Alumni Lemhanas Pusat untuk memimpin Ikatan Alumni Lemhanas Komisariat Aceh yang dilantik oleh Bapak Jenderal TNI Agung Gumelar beberapa waktu yang lalu. Dan aktivitas sehari-hari ya seperti ini, sebagai tenaga pengajar, sebagai konsultan, dan beberapa pekerjaan lain baik di kalangan Majelis Permusyawaratan Ulama maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Saya pikir seperti itu, simpel saja. Anda juga sebagai Ketua Alumni Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia nih Pak ya. Ya. Nah ini maksudnya ketahanannya seperti apa yang bisa dikerjakan ataupun untuk menjaga ketahanan nasional sendiri Pak? Baik, ada dua konsep yang sebetulnya harus difahami secara bersama oleh masyarakat. Ada yang namanya pertahanan, defense. Ada yang namanya ketahanan, resilience. Itu beda. Jadi lembaga ini adalah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Itu tugasnya adalah mendidik para pimpinan nasional, melakukan kajian-kajian strategis nasional, agar bagaimana tata kelola negara dan bangsa ini bisa berjalan dengan baik. Jadi oleh karena itu, kalau bicara ketahanan nasional, itu bicara soft power. Jadi di dalamnya ada kaitan dengan kehidupan, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, keamanan, sosial budaya, termasuk pendidikan. Konteks kita pada sore hari ini adalah bicara tentang pajak. Betul. Dalam Islam. Nah, ini salah satu komponen dari ketahanan bangsa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan tulang punggung ekonomi nasional, dan ini menunjukkan sejauh mana partisipasi masyarakat untuk membangun bangsa ini. Jadi ini juga bahagian dari resilient of national
of Republic of Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara ketahanan nasional, bicaralah berkaitan dengan potensi, dengan ekonomi, dengan kesejahteraan, dengan keadilan, dengan pendidikan dan seterusnya. Jadi ketahanan nasional itu berbeda dengan pertahanan nasional. Kalau pertahanan itu defense, kalau ini adalah resilience. Jadi saya pikir topik kita pada sore hari ini kaitan dengan pajak, salah satu dimensi dari ketahanan nasional kita. Kalau pendapatan negara dari sektor pajak tidak cukup, maka kita bisa bayangkan bahwa pembangunan kita tidak bisa berjalan dengan baik, kesejahteraan kita bisa tidak penuhi, infrastruktur tidak kita bisa bangun. Akibatnya apa? Maka cita-cita negara bahwa Indonesia adalah negara yang makmur, yang adil, yang kuat dan mandiri tidak bisa terwujud. Jadi oleh karena itu saya memandang bahwa topik kita pada sore hari ini adalah bahagian penting dari ketahanan nasional kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Perkenalan yang sangat puas untuk diingin nanti. Saya koreksi sendiri nanti bahwasanya saya juga ingin menggali apa-apa saja nanti jawaban dari pertanyaan. Pak, kemudian untuk Bapak Nurul Hidayat, Pak. Baik. Nah, ini Anda dari Jakarta, kemudian KC, apa yang menyebabkan Anda bisa ataupun mau nih datang ke sini, Pak? Ya, alhamdulillah saya pertama kali ditugaskan di Direktorat Jenderal Pajak itu masuk tahun 99. Tahun 2002 saya bergabung di unit pertama yang menerapkan modernisasi di bidang perpajakan, yaitu kantor pelayanan pajak wajib pajak besar 1. Di situ baru ada 2 KPP, wajib pajak besar 1 dan 2, dan 1 kanwil. Di situ pertama kalinya kami menerapkan reformasi birokrasi di bidang perpajakan. Yang selanjutnya saya ditugaskan beberapa kota, diantaranya Surabaya, dan untuk pertama kalinya di tahun 2016, tepatnya di bulan Juli, saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengemban amanah di Banda Aceh. Banda Aceh. Ya. Ini sampai tahun berapa nih Bapak bertugas di Banda Aceh? Kalau untuk penugasan kami durasinya sekitar 2 sampai 3 tahun, tapi tergantung pimpinan. Apabila memang diperlukan, saya harus siap kapanpun saja untuk berangkat ditugaskan tempat yang lain seperti itu. Oke, tapi mudah-mudahan juga diperpanjang juga ya di Banda Aceh ya Pak ya? Ya. Mungkin Bapak setuju ya Pak ya? Ya. Setuju nggak nih kalau Bapak Nurul diperpanjang masa tugasnya di Banda Aceh? Sebagai prajurit ya, prajurit saya siap ditugaskan dimanapun. Dia kalau nggak setuju katanya nggak mau ditraktirin ngopi nih katanya. Oke, baik. Pak, saya ke Bapak Nurul dulu nih Pak. Kita kan juga harus tahu banyak bahwasanya masyarakat Aceh ada yang dari kondisi awam tidak mengerti apa itu pajak. Mungkin Anda juga bisa menjelaskan kepada masyarakat ataupun pemirsa di rumah apa ini maksud dengan pajak. Oke, baik pemirsa di rumah maupun di studio, pajak itu sebenarnya dari zaman dahulu kala mungkin Pak Prof ya sudah ada, mungkin dengan berbagai macam istilahnya. Di Indonesia sendiri yang mulai secara terorganisasi dengan cukup baik mungkin sekitar tahun 1924 kurang lebih. Di situ masih ada namanya jawatan pajak. Terus berlanjut sampai zaman kemerdekaan pernah ada kantor inspeksi perpajakan, terus kantor pelayanan perpajakan sampai dengan sekarang. Ya, untuk saat ini pun kantor pelayanan perpajakan kita bagi menjadi beberapa segmentasi. Ada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, terus ada yang menengah, ada yang small seperti di KPP Pratama ini. Nah, kalau macam-macam pajaknya sendiri ini juga fungsinya apa saja nih Pak? Kalau untuk fungsi pajak sesuai dengan secara teoritis fungsinya itu pertama fungsi budgeter untuk anggaran, terus fungsi reguler mengatur, fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Di situ sesuai dengan namanya masing-masing kita menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikan, mendistribusikan dan mengatur barang-barang yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas maupun yang terbatas untuk masyarakat tentu saja. Misalnya yang tadi yang regulasi, kita ambil contoh saja untuk miras, minuman keras, di situ kita kenakan pajak barang mewah yang sangat tinggi, yang cukup tinggi sehingga tidak semua orang bisa mampu untuk membeli dan menjangkaunya. Oke, luar biasa sekali. Oke, baik. Pak Prof, saya membaca banyak sekali bacanya saya baca. Seperti misalkan pajak ini sendiri sudah ada pada zaman dahulu kala ya. Bahkan juga ada pro dan kontra tentang pajak. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu halal. Seperti apa penjelasan Bapak? Baik, kalau kita bicara pajak dalam konteks Islam misalnya, tentu kita harus melihat di dalam
referensi utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah satu argumentasi bahwa dalam mengelola satu komunitas, satu negara, satu bangsa, itu ada yang namanya pemimpin. Dan tugas pemimpin itu adalah bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Ya. Kalau kita merujuk secara eksplisit Quran, itu kita tidak dapatkan teks dari ayat Al-Quran mana pajak, tidak ada. Tapi yang bisa kita peroleh adalah dari pernyataan-pernyataan Quran yang sifatnya universal. Dan itu ada kaitannya dengan tanggung jawab kepala negara, tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Misalnya ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta taatilah ulil amri di antara kamu. Ya. Ulil amri ini adalah pemerintah, kepala negara yang tugasnya diberi amanah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, otoritas untuk menentukan apakah bisa kita jalankan tata kelola pemerintahan, apakah bisa kita wujudkan keadilan kesejahteraan itu, kalau kita tidak memiliki modal, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan, maka sangat sulit. Kita tidak bisa bangun infrastruktur, kita tidak bisa bangun lembaga pendidikan, kita tidak bisa bangun pusat pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, karena ini kebijakan dari pemerintah ulil amri, maka ini menjadi dasar bahwa adanya pajak. Ya. Tentu ketika menentukan pajak yang ditentukan oleh ulil amri, oleh kepala negara, maka harus dipertimbangkan kemampuan ya dari setiap warga negara berdasarkan kegiatannya, urusannya, atau keuangan yang dimilikinya. Jadi tidak membebani, tidak memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya. Nah itu oleh karena itu dalam ajaran Islam itu sangat hati-hati di dalam menentukan pajak ini, karena terminologinya ya, sering disebut pajak itu adalah beban, ad-dharibah, ya, atau juga sering disebut dengan al-usur, 1/10. Nah, dan dalam sejarah Islam pada masa Nabi dan pada masa sahabat itu kutipan-kutipan itu ada, tentu setelah ada persetujuan dari Nabi. Ya. Jadi misalnya pada masa Umar bin Khattab, itu orang yang punya harta kekayaan, ada tanah, ada kebun kurma, itu diambil pajaknya. Okay. Untuk apa? Untuk kepentingan kemaslahatan seluruh kaum muslimin dan juga warga non-muslim yang berada dalam komunitas negara Madinah. Dan Jadi juga seperti itu. Wajib mengeluarkan pajak juga Iya, ya Pak ya? karena kepentingan bersama. Oke, baik. Terima kasih banyak Ya. Pak. Dan pemirsa, di sesi kedua kami akan kembali lagi dan untuk Anda dipersilakan untuk menelpon yang ingin bertanya dengan tema pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show aja.